Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Muda Belia. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul, yaitu kita akan membahas 4 jenderal terhebat sepanjang sejarah Islam. Namun, seperti biasa, sebelum kalian masuk ke nomor yang pertama, alangkah baik untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena dengan kalian subscribe, kalianlah mensupport channel ini dalam upload video-video yang berkonten kreatif. Yang pertama, Khalid bin Walid. Khalid ibn al-Walid atau sering disingkat dengan Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti di medan perang. Beliau dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak dikalahkan sepanjang karirnya. Terkenal sebagai panglima tertinggi untuk Nabi Muhammad SAW dan penerus-penerusnya. Di bawah kepemimpinan militernya lah Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah membentuk entitas politik yang bersatu kekhalifahan. Mengkomandani pasukan muslim yang baru, beliau tak terkalahkan. Lebih dari 100 pertempuran termasuk melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sassanid dan sekutu-sekutu mereka, termasuk juga suku-suku Arab yang di luar kekhalifahan. Pencapaian strategis beliau merupakan penaklukan Arab, Persia, Mesopotamia, dan Suriah Romawi hanya dalam waktu 4 tahun, yaitu pada tahun 632 hingga 636. Kemenangan-kemenangan yang terkenal dari beliau adalah kemenangan telak pada pertempuran Yamama, pertempuran Ulais, dan pertempuran Firaz, dan kesuksesan beliau pada taktik pertempuran Walaja dan pertempuran Yarmuk. Yang kedua, Amrun bin As. Namanya adalah Amrun bin As bin Wail bin Hisham bin Sa'id bin Sam al-Qurashi. Dan antara jasa besarnya adalah ketika Umar bin Khattab mengamanatnya untuk menaklukkan Mesir, dan dia berhasil menunaikan amanah tersebut. Amrun merupakan salah satu pahlawan bangsa Arab yang sangat terkenal, sekaligus seorang politisi yang cemerlang, terkenal dengan kecerdasan dan kepintarannya dalam mengatur siasat. Kemudian yang ketiga, Salahuddin al-Ayyubi. Dunia mengenalnya sebagai salah satu tokoh pemimpin terbesar. Beliau juga merupakan salah satu tokoh terbesar dalam perang salib. Nama beliau terkenal luas, tatkala beliau dapat menaklukkan kerajaan Yerusalem yang ketika itu dipimpin oleh Guy de Lusignan, Raja Yerusalem. Pasukan Salahuddin dikenal sebagai pasukan yang berani di bawah kepemimpinannya. Bernama lengkap Salahuddin al-Ayyubi, beliau dikenal dunia barat sebagai Saladin yang terlahir dari keluarga Kurtis di kota Tikrit, 140 km barat laut kota Baghdad, dekat dengan sungai Tigris, yaitu pada tahun 1137 Masehi. Masa kecilnya selama 10 tahun dihabiskan untuk belajar di Damaskus di lingkungan anggota dinasti Zenjid yang memerintah Syria, yaitu Nur ad-Din atau Nuruddin Zagi. Yang terakhir adalah Muhammad Al-Fatih. Kisah beliau juga pernah dibuat film. Beliau adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Beliau merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya, karena beliaulah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, beliau juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan termasuk jasa beliau yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang dalam kerajaan Utsmani. Nah, itulah sedikit sejarah tentang panglima-panglima besar dalam sejarah Islam. Semoga dengan video ini dapatlah menambah pengetahuan dan semangat kita dalam memperjuangkan agama Allah. Sekian di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.